sistem peredaran darah. Sebelum kita lanjut videonya, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, coba letakkan tangan kananmu pada dada bagian kirimu. Kamu akan merasakan detak jantungmu. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut dengan peredaran darah. Pada sistem peredaran darah pada manusia terdapat beberapa organ, diantaranya adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Organ pada sistem peredaran darah yang akan kita bahas pertama adalah jantung. Jantung memiliki ukuran yang lebih besar dari kepalan tangan, yaitu sekitar 200 sampai 425 gram. Jantung terletak di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Selain memiliki 4 ruang, jantung juga memiliki katup. Bilik kanan pada katup berfungsi untuk memompa darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih atau kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan serambi kanan berfungsi mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Serambi kiri berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Nah, kita sudah tahu fungsi masing-masing ruang pada jantung. Bagaimana dengan fungsi katup jantung? Katup jantung berfungsi untuk menjaga aliran darah agar mengalir ke satu arah. Jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan proses kontraksi dan relaksasi secara berulang-ulang. Kontraksi adalah proses mengucupnya jantung, sedangkan relaksasi pada jantung adalah proses mengembangnya jantung. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Organ pada sistem peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah pada manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut dengan arteri, sedangkan pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler.
Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil atau disebut juga peredaran darah pulmonalis. Jalur peredaran darah kecil meliputi jantung, kemudian ke paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Untuk lebih jelasnya, darah mengalir melalui bilik kanan jantung, kemudian menuju arteri pulmonalis, kemudian mengalir lagi melalui vena pulmonalis menuju jantung, masuk ke serambi kiri. Setelah dari serambi kiri, darah dipompa masuk ke bilik kiri dan masuk ke sistem peredaran darah besar. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Bilik kanan, arteri paru-paru, paru-paru, vena paru-paru, serambi kiri. Peredaran darah yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar disebut juga dengan peredaran darah sistemik. Peredaran darah besar mengambil jalur dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Setelah darah yang berasal dari peredaran darah kecil sampai ke bilik kiri jantung, bilik kiri memompa ke seluruh tubuh melalui aorta atau arteri besar, baik ke atas dan ke bawah. Setelah itu darah terpompa kembali lagi masuk ke serambi kanan melalui vena dan siap masuk ke sistem peredaran darah kecil. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Bilik kiri, aorta, kapiler seluruh tubuh, vena atas, vena bawah, serambi kanan. Organ peredaran darah yang ketiga adalah darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan kepingan darah atau trombosit.